Kalau hemat saya ya, kalau namanya komisaris itu selama dia, sebetulnya modal dasarnya itu dua. Pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya. Balik ke komisaris tadi, masyarakat bilang kalau itu sama kayak bagi-bagi kue gitu Pak, kue politik, kado politik. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya sebetulnya memang begini, kalau kita bicara yang namanya perusahaan, ada badan eksekutif, ada badan pengawas. Ya. Nah, badan pengawas itu namanya komisaris. Jadi komisaris itu memang suatu praktek yang sangat biasa dan ada di mana-mana. Kalau bentuknya perusahaan itu namanya komisaris. Mau milik swasta, mau milik negara, kalau milik negara namanya BUMN, tetap ada pengawasan. Pengawasan, ide, gagasan. Nah ini seperti Pak Nurdin misalnya kan, beliau komisaris, ya. Pelaksananya eksekusinya Pak Randy. Jadi mengawasi apakah proses yang berjalan dari aspek program, dari aspek visi misi, dari aspek keuangan, semuanya berjalan dengan baik atau tidak, begitu. Jadi itu tugasnya dari komisaris. Jadi komisaris itu keberadaannya sangat penting. Dia mewakili dari para pemilik saham. Nah kalau bicara BUMN, pemilik saham itu adalah negara. Nah, karena ini negara didelegasikanlah kepada para komisaris. Sekali lagi kalau pengalaman saya, di situ ada pengawasan, di situ juga ada ide dan gagasan. Jadi kalau kita kembalikan kepada porsi yang sebenarnya, sesungguhnya keberadaan komisaris itu sangat baik dan sangat bermanfaat untuk keberadaan suatu BUMN. Ada standar kompetensinya nggak sih Pak? Ya? Ada standar kompetensinya nggak sih kalau komisaris BUMN itu pengangkatannya? Kalau hemat saya ya, kalau namanya komisaris itu selama dia, sebetulnya modal dasarnya itu dua. Pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya. Yang jelas yang ditempatkan di komisaris biasanya sudah punya pengalaman organisasi, pengalaman pemerintahan, pengalaman swasta. Nah semua pengalaman itu bisa dimanfaatkan untuk bisa memberikan perspektif dan pengawasan kepada Pak Kodari, sedikit Pak soal isu yang lagi rame Pak. Porsi komisaris BUMN kan banyak diisi, kalau kata pengamat dinilai kurang kompeten gitu Pak. Tanggapan dari pemerintah seperti apa Pak? Pertama kalau bicara mengenai aturan, sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya, dan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kesempatan proses transisi itu selama 2 tahun. Jadi kalau untuk kerangka hukumnya sudah ada. Tapi dari pengalaman saya sendiri, karena saya pernah berada di merasakan jadi komisaris Pertamina Hulu Energi, sebetulnya memang keberadaan komisaris itu penting dan perlu untuk bisa memberikan arahan sekaligus mengawal agenda-agenda pemerintahan. Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris. Tetapi sekali lagi, secara hukum ini kan sudah diputuskan dan ada rentang waktu yang sudah diberikan, jadi ya kita ikuti saja proses yang sudah berlangsung, yang sudah ditentukan, dan kita lihat dalam rentang waktu yang ada nanti semuanya akan dikembalikan kepada aturan yang berlaku. Ya, di Eropa memang sangat panas sekali beberapa hari ini, dan ternyata Amerika Serikat juga tidak luput dari gelombang panas. Warga New York mencari tempat berlindung di pusat-pusat pendingin, air mancur, dan ruang publik ber-AC setelah kota itu mencatat hari pertamanya dengan suhu mencapai 37,8 derajat Celcius dalam hampir 14 tahun terakhir. Wah, sampai segitunya pemirsa, kita lihat disiram air di tengah jalan. Rekaman video diambil pada hari Kamis menunjukkan orang-orang nampak mengunjungi tempat yang bersuhu sejuk, membeli minuman dan makanan yang segar seperti yogurt beku dan juga membasahi diri bahkan ya. Para pedagang kaki lima nampak sibuk menawarkan air es kepada pejalan kaki. Anak-anak juga nampak bermain di air mancur. Layanan Cuaca Nasional memperingatkan kombinasi panas dan kelembaban yang berbahaya di New York City dapat membuat suhu terasa seperti mencapai 44 derajat Celcius. Ini gimana penyelenggaraan Piala Dunia di sana ya? Berarti Piala Dunia bergulir ketika cuaca panas terik. Kericuhan tidak terhindarkan saat ratusan warga terlibat aksi saling dorong demi berebut kipas angin dan pendingin ruangan di pusat perbelanjaan di Prancis. Aksi ini dipicu gelombang panas ekstrim yang tengah melanda sebagian besar daratan Eropa.
Wah, rebutan mereka pemirsa. Seperti yang kita lihat ini ya. Ada aksi saling dorong terjadi di pusat perbelanjaan di Lidl ini di wilayah Nanteri. Jadi kan pembeli ini ngantri ya sejak subuh katanya. Dan nekat mendobrak masuk, berdesakan hingga bahkan terlibat baku hantam. Demi untuk mendapatkan perangkat pendingin udara. Ini saking banyaknya yang ingin beli pendingin udara, sepertinya jumlah stok pendingin udara di sana tuh semakin berkurang. Jadi banyak yang berebutan sampai segininya ya. Aparat kepolisian bahkan terpaksa diterjunkan ke lokasi setelah massa merusak pintu masuk toko dan memicu perkelahian. Akibat bentrokan dan adu mulut yang tidak terkendali, dilaporkan hanya sedikit pembeli yang akhirnya berhasil membawa pulang alat pendingin udara tersebut. Meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. نمیرو برای شناورهای دشمن ایجاد بکنن. ملقب به تیرهای غیب الهی. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. ساخت نیرو دریایی سپاس بالای 1000 کیلومتر برد داره. یه قابل Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance ucapkan terima kasih dan klaim sukses menaklukkan Iran. So this wing just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ya Hussein. Ribuan warga bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Mereka juga berdoa bersama dan memberikan penghormatan terakhir. Upacara jelang pemakaman Ali Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Oke. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke pemukiman warga Palestina di Yerusalem Timur. Ia menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina. Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? היא מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית, אם זה לא חוקי הורסים. הבעיה שאתם הורסים לבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut.